Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Putri Silviandi dengan nomor NPM 233110046. Saya di sini akan menjelaskan tentang formulasi sediaan steril dengan dosen pengampu Apoteker Isbiantoro, MSI, MKM. Yang pertama itu ada pengertian formulasi. Pengertian formulasi adalah ilmu dan proses perancangan suatu sediaan dengan mengkombinasikan bahan aktif dan bahan tambahan ekspien dalam komposisi tertentu untuk menghasilkan produk yang aman, efektif, stabil, dan dapat diterima oleh penggunanya. Secara sederhana, formulasi adalah cara mengubah suatu bahan yang memiliki manfaat menjadi produk yang siap digunakan. Contohnya itu dia ekstrak daun kelor, itu dia bisa diformulasikan menjadi masker wajah. Terus juga ada ekstrak bunga hibiscus. Dia tuh bisa diformulasikan menjadi lip balm. Terus juga ada ekstrak daun kemangi, dia itu bisa diformulasikan menjadi deodoran spray. Mengapa sih formulasi penting? Yang pertama itu dia karena aman. Yang kedua tidak menyebabkan iritasi atau efek samping pengguna. Yang kedua ada efektif. Dia mampu memberikan manfaat sesuai tujuan penggunaan. Yang ketiga ada stabil, tidak mengalami perubahan warna, bau, bentuk, atau pH selama penyimpanan. Yang keempat ada nyaman digunakan. Dia tuh memiliki tekstur yang baik, mudah diaplikasikan, dan juga tidak menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang terakhir ada menarik, memiliki warna, aroma, dan bentuk yang disukai konsumen. Ada bentuk-bentuk sediaan formulasi juga. Yang pertama itu dia ada krim, campuran minyak dan air yang memiliki tekstur semi padat. Ada juga kelebihannya itu dia tuh mudah menyebar, nyaman digunakan. Contohnya itu dia itu kayak krim anti jerawat, pelembab. Terus juga yang kedua ada gel, sediaan semi padat berbasis air. Kelebihannya itu dia tuh lengket, mudah diserap kulit. Terus juga yang ketiga ada lotion, sediaan cair yang digunakan pada area kulit luas. Yang keempat itu ada masker, digunakan untuk perawatan wajah. Jenisnya itu masker bubuk, peel off, kelimas. Terus yang kelima itu ada lip balm. Dia itu digunakan untuk menjaga kelembapan bibir. Komponen utamanya itu beeswax, vaselin, lanolin. Terus yang keenam itu ada deodoran spray. Dia itu digunain untuk ngurangin bau badan. Komponen-komponennya itu dia tuh ada antibakteri, pelarut, pewangi. Ada juga evaluasi ujinya. Evaluasi formulasi. Yang pertama itu dia tuh uji organoleptik, pengamatan menggunakan panca indera. Terus juga ada parameter warna, aroma, bentuk, tekstur. Terus juga ada yang kedua itu ada uji homogenitas. Dia itu untuk mengetahui apakah semua bahan tercampur merata dan memastikan bahan aktif tersebut secara merata. Terus yang ketiga itu ada uji pH, mengetahui tingkat keasaman produk. Standar pH kulit itu dia 4,5 sampai 6,5. Terus yang keempat itu ada uji stabilitas. Dilakukannya itu selama penyimpanan. Terus juga diamati perubahan warna, perubahan bau, perubahan tekstur, perubahan pH. Terus juga yang kelima ada uji daya sebar, menilai kemampuan produk menyebar di permukaan kulitnya. Terus juga ada yang keenam, uji daya lekat, menilai lama produk menempel pada kulit. Terus yang ketujuh itu ada uji efektivitas, dilakukan sesuai tujuan penelitiannya. Contohnya tuh daun kelor, dia tuh uji kelembapan kulit. Terus juga kalau deodoran kemangi, itu dia uji antibakteri. Kalau lip balm hibiscus, dia tuh uji kelembapan bibir. Terus juga ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan formulasi. Yang pertama itu ada faktor internal, jenis bahan aktif, konsentrasi bahan aktif, kompatibilitas bahan, pH produk, faktor eksternal, suhu penyimpanan, cahaya, kelembapan, dan juga kemasan. Jadi, dari semua yang saya bahas tadi, kesimpulannya itu formulasi merupakan proses ilmiah dalam merancang suatu produk dengan mengkombinasikan bahan aktif
dan bahan tambahan sehingga diperoleh sediaan aman, efektif, stabil, dan nyaman digunakan. Dalam penelitian kosmetik dan farmasi, formulasi tidak hanya berfokus pada pembuatan produk, tapi juga mencakup pemilihan bahan, penyusunan, formula, proses pembuatan, serta evaluasi mutu untuk memperoleh formula terbaik. Sekian dari pembahasan yang saya berikan tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.